Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Hasil autopsi jasad keluarga Zainuddin yang dibantai dimasukkan ke dalam septic tank lalu ditutup dengan cor semen sudah keluar. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung menemukan bekas kekerasan dengan benda tumpul yang mengakibatkan kematian. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mengautopsi tulang belulang satu keluarga yang menjadi korban pembunuhan di Kabupaten Waikanan, Lampung. Mereka menemukan bekas tanda kekerasan akibat benturan benda tumpul pada sisa jasad para korban. Temuan ini sesuai dengan pernyataan para pelaku. Dari hasil pemeriksaan visum et repertum termasuk otopsi yang dilakukan, terdapat beberapa luka-luka ataupun beberapa tanda-tanda kekerasan benda tumpul yang ditujukan kepada 5 korban tersebut. Hal ini sudah disampaikan secara umum, namun untuk lebih detail nantinya akan dilakukan pemeriksaan secara patologi anak klinis dan juga melalui pemeriksaan DNA. Mungkin dari anak istrinya yang pertama. Erwin membunuh ayah, ibu, saudara, dan keponakannya Oktober tahun lalu. Bersama anaknya Dewe, Erwin memasukkan 4 korban ke dalam septic tank dan menutupnya dengan cor semen. Para tersangka mengaku membunuh keluarga Zainuddin dengan memukulkan bagian tumpul kapak ke leher para korban. Erwin dan Dewe lalu mengikat korban dengan tali dan menariknya ke dapur hingga meninggal dunia. Pelaku tega menghabisi nyawa kelima keluarganya itu karena sering bertengkar mempermasalahkan harta warisan. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. 3 oknum polisi ditangkap tim gabungan Satreskrim dan Propam Polrestabes Medan lantaran terlibat dalam kasus percobaan pencurian sepeda motor. Modusnya, pelaku mengintimidasi korban dengan dalih sepeda motor yang akan dijual merupakan hasil curian. Bang, nggak bisa gitu bang, kuncinya bang. Aku kabur batatan ini. Inilah video amatir korban yang merekam aksi para pelaku saat akan kabur melarikan diri usai gagal melakukan aksi kejahatan di kawasan Kampung Lalai, Sunggal Deli, Serdang, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat korban hendak menjual sepeda motor miliknya yang diiklankan lewat media sosial. 2 orang pembeli kemudian meminta bertemu untuk melihat kondisi sepeda motor. Setelah bertemu, 3 pelaku lainnya datang dan langsung merampas sepeda motor korban beserta surat kendaraannya. 3 pelaku yang merampas sepeda motor ini mengaku dari Polda Sumatera Utara. Lantaran mendapatkan perlawanan, komplotan ini berusaha kabur. Namun ulah pelaku membuat istri korban dan anaknya terseret di badan jalan. Sambil megang anak dia, buka katanya, mana kunci kereta saya katanya, mana kunci kereta sama surat katanya. Terus saya tangkap juga mobilnya. Lalu istri saya terpanting gitu dengan membawa anak gitu. Ada terpental lebih kurang 5 meter lah lebih kurangnya. Atas peristiwa tersebut, korban pun langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan ke polisian. Gerak cepat petugas gabungan Satreskrim dan Propam Polrestabes Medan langsung melakukan penyelidikan hingga mengamankan 3 pelaku yang merupakan personil aktif di Satuan Sabara. Melakukan kegiatan penyelidikan, sudah kami amankan 4 orang pelaku yang diduga melakukan tindakan tersebut. Para pelaku ini saat ini sudah kami laksanakan proses kaitannya dengan pertanggungjawaban secara hukum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku anggota kepolisian ini sudah ditahan di tempat khusus dan 1 pelaku sipil harus mendekam di sel tahanan Satreskrim Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Bayi laki-laki dibuang di teras warga di Batanghari, Jambi. Ibu sang bayi meninggalkan surat dan menyampaikan alasan ia membuang bayi karena telah memiliki banyak anak.
bayi yang diperkirakan berusia 2 hari ditemukan di teras warga di Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, Jambi pada Jumat malam pekan lalu. Di samping bayi, orang tua sang bayi meninggalkan surat yang berisi pesan agar anaknya dirawat dengan baik. Alasannya, ia membuang bayi tersebut karena telah memiliki banyak anak. Sebelumnya, pemilik rumah mengaku mendapat telepon dari orang yang tak dikenal yang mengatakan ada bayi di depan rumahnya dan meminta agar anak tersebut dirawat dengan baik. Bayi kemudian dibawa ke RSUD Muara Bulian untuk memastikan kondisi kesehatannya. Kami itu ditelepon dengan seseorang bahwa di depan rumah ada bayi, cuman kayak gitu. Nah, sudah itu saya tuh enggak langsung keluar, enggak. Saya tidur dulu. Cuman saya pendengaran saya arahkan keluar kalau malam ada suara. Masalahnya kalau bayi itu enggak mungkin dibiarkan enggak nangis, itu enggak mungkin kan. Nah, makanya saya biarkan. Nah, begitu kira-kira 10 atau 15 menit itu ada suara kayak macam itu. Nah, itu tuh saya takut itu tuh memang suara bayi atau suara mobil lewat. Masalah di depan rumah saya itu sendiri kan. Iya. Itu banyak mobil batu bara. Nah, jadi saya matikan itu sekitar tambah lagi sekitar 5 menit atau 3 menit itu memang ada suara bayi. Dalam keadaan sehat dan di situ ditinggalkan oleh ibu bayi tersebut dengan surat yang isinya ibu bayi tersebut tidak sanggup lagi karena anaknya sudah banyak. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan masih menelusuri siapa ibu bayi tersebut. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Polisi menangkap sepasang kekasih pembuang bayi di Bandar Lampung. Kedua tersangka yang masih berstatus mahasiswa ini nekat membuang bayi hasil hubungan gelap karena takut diketahui pihak keluarga. Sepasang kekasih pelaku pembuang bayi ditangkap aparat Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kedua tersangka berinisial RD dan kekasihnya AZ ditangkap di kediaman mereka. Keduanya diringkus setelah polisi melakukan penyelidikan selama 3 bulan. Kasus ini berawal saat tersangka RD melahirkan di salah satu klinik di Kabupaten Pringsewu. Tersangka yang takut aibnya diketahui oleh pihak keluarga, kemudian menghubungi kekasihnya AZ untuk membuang bayi yang baru dilahirkan. Kedua pasangan kekasih kemudian membawa bayi malang tersebut ke kawasan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Bayi itu ditinggalkan keduanya di depan salah satu rumah warga di Kelurahan Bumi Raya, Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka nekat membuang bayi mereka karena takut diketahui pihak keluarga mempunyai anak dari hasil hubungan gelap. Dua pasangan tersebut telah melahirkan seorang bayi yang diduga hasil hubungan gelap sehingga dilahirkan di Pringsewu, kemudian dibawa ke perjalanan ke kota Bandar Lampung dikarenakan kedua pasangan tersebut panik sehingga ditaruhlah di rumah salah satu warga atas nama Bapak Farizal. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal penelantaran dan perlindungan anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, 5 pelaku pengiriman pekerja migran ilegal ditangkap pihak polisi Pelabuhan Batam. Modusnya calon pekerja dikirim ke Malaysia melalui Singapura seolah akan berwisata. Lima orang ini bertanggung jawab atas pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. 2 orang diringkus di Pelabuhan Batam Center, sementara 3 orang lainnya di hotel tempat para calon pekerja ditampung. Untuk mengelabui petugas, calon pekerja dikirim melalui jalur resmi ke Singapura seolah akan berlibur. Dari Singapura, kemudian calon pekerja dikirim ke Malaysia. Setidaknya mereka sudah 8 kali menjalankan modus serupa dengan sekali pengiriman 10 hingga 20 calon pekerja. Biayanya 7 juta hingga 15 juta rupiah per orang.
Mereka berbagi peran, mulai dari perekrutan dari kota asal, membawa dari bandara ke penampungan, hingga keberangkatan dari Batam ke Malaysia. Pengirimannya terlebih dahulu mereka pergi beli tiketnya ke negara Singapura. Dari negara Singapura nanti ada kerjasama juga orang mereka di negara Malaysia. Sudah ada saling ketemu atau saling calling, sudah ACC yang di Malaysia baru mengirim dari Singapura itu dikirim PMI-nya ke negara Malaysia untuk dipekerjakan. Kini polisi masih memburu pihak bos besar, otak dari pengiriman pekerja migran ilegal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Sabtu pagi lalu melakukan jalan sehat bersama di kawasan Monas, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi politik dalam rangka menyamakan visi dan misi antara PDIP dengan Golkar menuju Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Puan Maharani hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Keduanya melakukan jalan sehat bersama di kawasan Monas, Jakarta, didampingi oleh para petinggi dari masing-masing partai. Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi politik dalam rangka menyamakan visi dan misi antar PDIP dengan Golkar untuk membangun bangsa Indonesia serta menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Untuk membangun bangsa dan negara ini tidak perlu kemudian kita menjadi menutup diri. Kita harus tetap membuka diri, memberikan ruang pemikiran, menyamakan persepsi, dan semakin banyak ruang-ruang itu dibuka untuk bergotong royong akan semakin baik. Begitu juga dengan PDI Perjuangan, kami membuka diri dan kami tentu saja berkeinginan untuk bersama-sama bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Itu dulu Pak Ketum. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Puan bahwa memang ke depan untuk membangun negeri ini butuh lebih banyak partisipasi anak bangsa, termasuk partai-partai politik. Jadi inilah yang ingin dibangun oleh Golkar dan PDIP. Dan terkait dengan agenda-agenda politik sudah kita pahami bersama dan langkah-langkah yang akan diambil oleh baik Golkar maupun PDIP sudah dipahami bersama.
Menuju Pilpres 2024, PDIP saat ini memang tengah gencar membangun koalisi dengan sejumlah partai politik lain. Puan sebelumnya juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari Jakarta, Yohana Gabriela, TV One mengabarkan. Koalisi Partai Gerindra dan PKB akan mengumumkan pasangan Capres dan Cawapres pada akhir Oktober. Meski masih membuka koalisi dengan partai lain, kerjasama dengan Partai Nasdem kecil kemungkinan terwujud. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memastikan PKB telah berkoalisi dengan Partai Gerindra. Selanjutnya, pada akhir Oktober ini akan diumumkan siapa pasangan Capres dan Cawapres 2024. Ya, kita udah berkoalisi dengan Gerindra, sudah bertandatangan kontrak kerjasama. Insya Allah akan segera ditindaklanjuti dengan kesepakatan termasuk deklarasi kesepakatan calon presiden dan wakil presiden. Kapan itu Pak? Ya, dalam waktu dekat paling lama akhir bulan. Selain dengan Gerindra ada mungkin lagi yang akan Sampai sekarang baru 2, tapi kita sedang terus melakukan pendekatan ke partai lain. Ya, insya Allah. Ini nggak Capres dan Cawapresnya Pak Prabowo dan... Iya, kita tunggu pengumuman. Menurut Muhaimin, koalisi Gerindra PKB tetap membuka kerjasama dengan partai lain. Namun kecil kemungkinan dengan Partai Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tapi masih memungkinkan untuk dengan Nasdem karena Nasdem sudah punya capresnya sendiri? Masih mungkin dengan Nasdem? Ya agak sulit. Agak sulit, sudah punya calon masing-masing. Gerindra dan PKB telah menandatangani kesepakatan pada 12 Agustus lalu di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia menyusul bentrok tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. FIFA juga tidak memberikan sanksi terhadap sepak bola Indonesia terkait tragedi tersebut. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya per telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Serta yang kelima,
pendampingan dari para ahli di bidangnya. Nanti Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Tersangka terdiri dari Direktur Utama Liga Indonesia Baru, panitia pelaksana sampai aparat kepolisian yang memerintahkan penembakan gas air mata. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menetapkan 6 tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang merenggut 131 korban jiwa. Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara dan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan pihak kepolisian. Para tersangka terdiri dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru sampai aparat yang memerintahkan penembakan gas air mata saat pengamanan 6 Oktober 2022. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Para Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk Stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Para SS selaku Security Officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko. Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Para tersangka terancam pasal 359 dan 360 KUHP dan pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan, maksimal hukuman 5 tahun penjara. Sampai dengan saat ini, kepolisian telah memeriksa 48 saksi yang terdiri dari personel Polri, penyelenggara pertandingan, saksi di TKP, dan keterangan korban selamat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar lain usai jeda.
Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, gudang penimbunan BBM digerebek Polda Sumatera Selatan di wilayah Muara Enim. Dalam gudang, polisi menyita 7 ton solar. Polda Sumatera Selatan bersama pihak BPH Migas membongkar mafia penimbun BBM bersubsidi di Talang-Taling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari dalam gudang, selain menangkap 3 orang pelaku, yaitu seorang pemilik gudang dan 2 sopir, tim gabungan menyita barang bukti 7 ton solar siap jual. Modus yang digunakan pelaku dengan mengisi solar bersubsidi di sejumlah SPBU menggunakan dump truck secara berulang dengan plat nomor yang terus diganti. Itu adalah pemilik. Kemudian yang 2 adalah sopir. Sopir ini diperintahkan oleh pemilik ini untuk membeli. Kemudian setelah mereka membeli dengan modus plat yang selalu berganti, kemudian berulang diisikan dari SPBU, dibawa, dibongkar, disimpan nama mereka. Selain menyita 7 ton solar, polisi juga menyita 2 kendaraan yang digunakan untuk mengisi BBM. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Polisi Gadungan berpangkat Kombes berkeliaran di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi Gadungan tersebut kemudian ditangkap oleh petugas Polsek Ilir Barat 2. Pemuda berpakaian polisi ini berkeliaran menggunakan sepeda motor di kawasan Jalan Jaksa Agung, Kota Palembang. Ia mengaku berpangkat kombes. Namun aksinya terhenti setelah warga curiga karena kombes palsu ini tak nyambung saat diajak berkomunikasi. Pelaku bernama Bayu Setiawan. Petugas Polsek Ilir Barat 2 kemudian menangkapnya di daerah Telunjuk Puncak Sekuning. Bayu Setiawan lalu menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara. Tempat di Jalan Jaksa Agung, yaitu depan Gotik, ada seorang polisi Gadungan dengan TSK atas nama Bayu Setiawan yang diviralkan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai, memakai baju polisi berpangkat kombes dengan menggunakan kendaraan bermotor juga yang distiker menggunakan pelopor gegana. Menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan dari rumah sakit, kini Bayu Setiawan untuk sementara ditahan di Mapolsek Ilir Barat 2. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Demikian Kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.